kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil. Masih ingat ini Aura Cinta yang beberapa waktu lalu sempat viral karena berdialog dengan Kang Deddy Mulyadi. Dari kejadian tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, dari mulai KPAI, tokoh masyarakat, bahkan sampai anggota DPRD Jabar sekalipun turut memberikan reaksi terhadap kejadian tersebut. Nah, tak ketinggalan pula ini si aktivis kampung yang selalu nyinyir terhadap Kang Deddy ikut juga nimbrung ini. Ini kita simak dulu ini. Video ini saya khususkan kepada Aurora Cinta, seorang gadis cantik, pemberani dan cerdas. Luar biasa. Aurora, Anda sudah jadi pemenang untuk menegakkan kebenaran. Untuk bicara yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Sebab dia zalim terhadap Anda. Seorang anak gadis dilawan oleh kekuasaan tanpa perasaan. Anda luar biasa. Salut Aurora. Dan jangan berhenti berjuang. Bangsa kita butuh seorang pemberani, seorang cerdas seperti Aurora. Dan Aurora tidak sendirian. Si aktivis Insya Allah ada wakil rakyat yang akan membela Anda. Lebih parah lagi ini Ono Surono sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat. Dia juga ikut berkomentar dan mendukung si Aura Cinta tersebut. Bahkan dia mengatakan bahwa Deddy Mulyadi mengeksploitasi kemiskinan dan mengeksploitasi anak. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, di sini kelihatan Ono ini, kudetnya ini. Padahal dalam dialog itu sudah jelas kan, si Aura ini mengaku bahwa dia telah lulus SMA setahun yang lalu. Dan itu berarti dia sudah dewasa, bukan lagi masuk kategori anak-anak seperti yang dijelaskan oleh Kang Deddy. Ini kita lihat penjelasan Kang Deddy. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Nah, udah jelas kan? Jadi si Aura Cinta ini bukan lagi anak-anak. Dia sudah masuk kategori dewasa. Bahkan dia sudah bisa mencari uang sendiri. Tapi Mang Ono ini menyebutkan bahwa si Aura Cinta ini masih usia 16-17 tahun. Nah, bahkan dia memuji si Aura Cinta bahwa si Aura Cinta ini merupakan bibit-bibit pemimpin bangsa. Bangsa yang mana, Mang Ono? Oke, kita simak lagi nih celotehan Mang Ono ya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya, ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa yang kita temui sekarang, Aura Cinta sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta. Nah, inilah yang sangat berbahaya ya. Mereka kan hanya menguntungkan untuk dirinya supaya postingannya ini viral, mendapatkan keuntungan dari AdSense apa segala macam di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini akan merusak mentalnya Aura Cinta itu dan anak-anak muda yang lain yang ingin kritis. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di sana ada diatur di pasal 6 hak-hak anak ya, yang meliputi nih ya, mereka mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Nah, apa yang terjadi saat ini? Sudah ada eksploitasi terkait dengan kemiskinan dan juga ada kekerasan. Maka di perda ini siapapun yang mengetahui
ya ada perlakuan seperti itu, maka kalau mereka yang tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi saya yakin ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi Aura Cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah, tobat dosa Anda. Atur nuhun. Dari seluruh pernyataan Mang Ono ini ada kesamaan dengan si aktivis kampung tadi, yaitu bahwa bangsa ini membutuhkan orang-orang pintar seperti si Aura. Tanpa disadari bahwa Mang Ono mengeluarkan statement seperti itu dengan memojokkan Kang Deddy, itu pada akhirnya akan menjadi blunder sendiri buat dia. Coba aja lihat nanti reaksi netizen seperti apa. Dari pernyataan Mang Ono juga menyebutkan bahwa Kang Deddy mengeksploitasi kemiskinan. Padahal bukan itu maksud Kang Deddy. Justru Kang Deddy ingin menanamkan sebuah prinsip terhadap generasi muda supaya bisa memahami esensi kehidupan, bahwa esensi kehidupan itu bukan hanya kesenangan sesaat. Dan ketika Kang Deddy menyebutkan sudah miskin banyak gaya, itu tidak salah. Bahkan jangankan Kang Deddy, jangankan netizen, jangankan masyarakat, Tuhan saja sebagai pencipta manusia tidak senang terhadap orang miskin yang belagu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara, artinya tidak akan diladenin, tidak akan diopeni, akan diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Siapa mereka? Di antaranya al-ail al-mahzu, yaitu orang miskin yang sombong. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah juga menjelaskan, aku ini benci terhadap orang kaya yang sombong, tapi aku lebih benci lagi terhadap orang miskin yang sombong. Ya, secara logika sederhana aja, kalau mereka kaya, kalau orang kaya sombong, ya mungkin biasalah karena mereka memang punya apa yang harus disombongkan. Tapi kalau orang miskin yang sombong, itu kan lebih parah. Mau apa yang dia sombongkan sih? Nah, gimana nih menurut teman-teman? Silahkan di komentar ya.